Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersih hati, berjanji setia sampai akhir, akan selalu mengasihi Tuhan, akan selalu melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai-Mu coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Terima kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita bisa berjumpa hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Ada pun firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang keluarga. Tema firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, pondasi rumah tangga yang kokoh. Pondasi itu saudaraku sama dengan dasar. Jadi apa dasar supaya rumah tangga itu berdiri yang kokoh?
hari ini tentunya kita akan nikmati. Sebab apa saudaraku yang kekasih? Perlu kita saudaraku memiliki rumah tangga yang kokoh. Sebab di zaman di mana kita hidup saudaraku, banyak rumah tangga yang mengalami kekeringan. Banyak rumah tangga saudaraku yang kehilangan kasih. Sehingga di dalam rumah tangga orang-orang tertentu saudaraku, terlalu banyak persoalan, terlalu banyak keributan yang saling mengecewakan, yang saling melukai. Demikian juga saudaraku perbuatan suami, perbuatan istri dan juga perbuatan anak-anak. Sehingga saudara-saudaraku banyak rumah tangga yang sudah diambang kehancuran. Bahkan beberapa saudaraku sudah mengalami kehancuran. Jadi saudara-saudaraku, supaya rumah tangga kita tetap berdiri kokoh, dasar apa yang hendak saudaraku kita bangun, dasar apa saudara-saudaraku yang kasih yang perlu kita gunakan menjadi dasar supaya rumah tangga kita berdiri tegak. Sebelum lebih jauh saudaraku menyimak kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sejenak tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepada Bapa karena saatnya bagi kami untuk menyimak kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkati Tuhan para pendengar Bapa, urapi hati pikiran mereka. Terlebih hamba-Mu hendak Tuhan menyampaikan firman-Mu. Mari tolong urapi Bapa di sorga, kendalikan Tuhan jalan pikiran hamba-Mu. Terlebih kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Engkau urapi Bapa, supaya apa yang Tuhan mau, biar itu saja yang tersampaikan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu dan juga saudaraku haus akan berkat Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dia katakan saudaraku, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Mungkin kita berpikir saudaraku, perkataan yang mana yang disampaikan oleh Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Ketika saya menyimak saudaraku kebenaran firman Tuhan, bahwa ini adalah akhir penutup dari khotbah Yesus. Karena apa saudara-saudaraku? Karena dikatakan ketika Yesus saudaraku menyusur yaitu pantai Danau Galilea, maka ketika itu saudara-saudaraku, dia melihat yaitu Petrus bersama dengan yaitu saudaranya Andreas. Lalu saudara-saudaraku, Yesus memanggil Petrus itu, dia katakan, aku mau menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Demikian juga setelah dia menyusuri saudaraku pantai Galilea, dia berjumpa saudaraku dengan Yakobus anak Zebedeus bersama dengan saudaranya Yohanes. Ketika ayahnya juga saudaraku sedang yaitu merapikan jala mereka, oh Yesus saudaraku memanggil mereka. Dan setelah murid-murid ini saudaraku yaitu dipanggil, lalu saudaraku murid-murid ini dibawa yaitu ke bait Allah. Dan di bait Allah saudaraku, Yesus saudaraku menyampaikan firman Allah. Dan ketika dia menyampaikan firman Allah, juga saudara-saudaraku banyak orang-orang yang sakit, yang keadaannya buruk, yang keadaannya saudaraku yang kekasih terikat dengan kuasa kegelapan, bahkan yang lumpuh saudaraku. Ketika itu saudaraku, Yesus menyembuhkan. Ketika dia mengajar di bait Allah, juga kesembuhan saudaraku begitu banyak terjadi di sana. Begitu terjadi saudaraku kesembuhan demi kesembuhan yang Yesus lakukan di bait Allah, maka tersiarlah saudaraku yaitu pemberitaan pengajaran Yesus dan juga mujizat yang terjadi, yaitu dikatakan sampai kepada seluruh Syria, demikian juga sampai ke daerah Judea, ke Yerusalem, Dekapolis dan juga sampai ke seberang sungai Yordan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Begitu mereka mendengar bahwa Yesus saudaraku yang mengajar dengan penuh kuasa, dengan penuh dengan mujizat, banyak akhirnya orang berbondong-bondong saudaraku datang ke daerah Galilea. Dan ketika Yesus saudaraku melihat orang-orang yang begitu banyak itu, maka Yesus saudaraku menganggap bahwa tidak mungkin lagi orang sebanyak ini bisa dipersilakan masuk ke bait Allah untuk diajar. Tetapi Yesus saudaraku mencari salah satu bukit yang ada saudaraku di Galilea. Lalu apa?
Naiklah dia ke salah satu bukit lalu duduk di atas bukit yang ada di daerah Galilea. Dari sanalah Yesus saudaraku mengajar, menyampaikan firman Allah. Dari sanalah dia berkhotbah saudaraku. Menurut yaitu penelitian saya, mulai saudara-saudaraku dari kitab Matius, pasal yang kelima, pasal yang keenam, dan pasal yang ketujuh itu, ada saudaraku yang kasih 14 judul khotbah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak yang datang dari berbagai penjuru. Yesus saudaraku memulai yaitu khotbah di atas bukit itu dengan ucapan bahagia. Salah satu saudaraku dari 9 ucapan bahagia itu dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Yesus saudaraku menyampaikan khotbah yang sangat luar biasa. Demikian juga saudaraku dilanjutkan dengan khotbah yang berjudul saudaraku, bahwa orang-orang yang hadir, orang-orang yang telah diangkat saudaraku menjadi murid dan juga orang yang percaya itu, Yesus katakan kamu adalah garam dan juga terang dunia. Demikian juga saudara-saudaraku, Yesus saudaraku membahas apa hubungan dia dengan yaitu Taurat. Demikian juga dilanjutkan dengan khotbah saudaraku, bagaimana sebenarnya orang percaya, orang yang mengenal Yesus sebagai juru selamat itu saudaraku, dalam hal yaitu memberi, demikian juga dalam hal berdoa, demikian juga dalam hal berpuasa, demikian juga dalam hal saudaraku mengumpulkan harta, demikian juga dalam hal saudaraku, bagaimana saudaraku menghadapi kekhawatiran. Demikian juga saudaraku yang kekasih, dia lanjutkan dengan khotbahnya juga, bagaimana saudaraku itu dapat saudara yaitu menempatkan yang kudus, jangan sampai saudaraku menempatkan yaitu barang berharga kepada yang tidak tepat sasaran. Demikian juga dikatakan saudaraku dia mengajar saudaraku dalam khotbahnya itu tentang hal pengabulan doa. Dan juga saudaraku yang sangat menarik saudaraku, dia mengajarkan juga saudaraku jalan yang benar yaitu kepada orang banyak. Dan yang ke-13 saudaraku, dia juga mengajarkan saudaraku supaya berhati-hati terhadap yaitu pengajaran sesat. Lalu yang kita bahas ini saudara-saudaraku adalah yaitu judul yang terakhir dari sekian khotbah yang disampaikan di atas bukit itu, yaitu berbicara saudaraku yang kekasih tentang 2 macam dasar. Iya, dasar apa saudara-saudaraku? Dia katakan 2 macam dasar itu, apa saudaraku yang kekasih? Upah yang didapat bagi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dan juga apa akibat saudara-saudaraku bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Itu saudaraku yang kekasih merupakan kesimpulan daripada khotbah Yesus. Dia saudara yang kasih menantang kepada kita saudara-saudaraku, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengar firman Allah saudaraku, jangan puas sebatas hanya mendengar, tetapi yang Tuhan inginkan saudaraku, setiap kebenaran firman Allah yang didengar, hendaknya itu saudaraku menjadi perilaku kehidupan kita, hendaknya itu saudara yang kasih yang menjadi perbuatan hidup kita. Demikian juga saudaraku di dalam judul yaitu menghadapi pengajaran sesat, yaitu dalam judul yang ke-13 itu dikatakan saudaraku, orang yang memperkatakan firman Allah harus itu menghidupi apa yang diperkatakan yang berhubungan dengan firman Allah. Kalau tidak saudaraku, walaupun seseorang itu dikatakan saudaraku bahwa dia telah melayani dengan begitu banyak, dia saudaraku dengan sibuk saudaraku mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melayani, tetapi kalau yaitu firman yang dipercakapkan, firman yang diucapkan, firman yang diberitakan tidak dihidupi, tidak saudara yang kasih dilakukan sebagaimana kata firman, Tuhan akan berkata saudaraku, suatu hari akan Tuhan berkata, nyala di depanku hai engkau pembuat kejahatan. Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat saudaraku pada hari ini dasar yang kokoh bagaimana saudaraku membangun rumah tangga yang kuat. Dia katakan saudaraku bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, ya, dari semua khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus dan melakukannya, maka orang itu saudaraku diumpamakan sebagai seorang yang bijaksana. Apa yang dilakukan saudaraku seorang yang bijaksana? Seorang yang bijaksana itu saudara-saudaraku kalau ketika dia membangun, apa memang yaitu bangunan secara fisik, yaitu bangunan rumah secara fisik, saudaraku orang yang bijaksana tidak akan membangun secara sembarangan. Iya, tidak akan membangun secara sembarangan. Tetapi orang yang bijaksana itu saudaraku selalu itu melakukan perhitungan dan juga penelitian yang matang yang baik. Baru saudaraku memulai pembangunan. Yang walaupun saudara-saudaraku saya tahu, banyak orang yang menganggap saudaraku penelitian dan persiapannya itu sudah begitu matang, sudah begitu baik. Ternyata pada akhirnya saudaraku oleh karena kelengahan, oleh karena saudaraku yang kekasih kekurang telitian, bisa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Bangunan yang lagi tahap pengerjaan atau pembangunan rubuh seketika.
Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin kita berpikir, apa penyebabnya? Memang dalam berita itu dikatakan polisi pun saudaraku masih melakukan saudaraku penelitian, apa kira-kira penyebabnya? Ya, demikian juga saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan, banyak juga rumah tangga saudaraku, yang mungkin saudaraku baru dibentuk, atau baru saudaraku beberapa bulan berumah tangga. Tetapi saudaraku yang kasih, rumah tangga mereka sudah tidak bertahan utuh lagi. Tetapi di antara mereka sudah saling melukai, sudah saling menyakiti. Saya pernah mendengar saudara-saudara, yaitu satu kejadian di mana dikatakan seorang laki-laki yang saudara-saudaraku berpendidikan tinggi, sudah mapan saudaraku kehidupannya, bahkan dia adalah salah satu saudaraku pegawai negeri sipil. Oh, saudaraku yang kasih, jatuh cinta kepada seorang perempuan yang juga perempuan itu saudaraku sudah mapan ekonominya, apalagi dia juga saudaraku seorang sarjana. Kedua belah pihak keluarga, si laki-laki dan si perempuan calon pengantin ini saudaraku, juga sama-sama orang berada. Karena saking bangganya mereka ini, mereka pun saudaraku yang kasih bersepakat untuk membuat yaitu pesta pernikahan resepsi yang besar-besaran. Mengundang saudaraku ribuan orang yang hadir. Dan juga saudaraku rela mengeluarkan saudaraku dana yang cukup banyak demi untuk memeriahkan pesta tersebut. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Sehabis saudaraku pernikahan tersebut, sehabis itu acara resepsi tersebut, kedua orang ini saudaraku memulai kehidupan baru. Ternyata 3 bulan kemudian si perempuan sudah tidak merasa betah lagi bersama dengan si laki-laki ini. Sudah tidak kuat lagi bersama dengan suaminya ini. Akhirnya saudaraku, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan saudaraku suaminya. Dia kumpulkan semua pakaian. Dia pulang saudaraku ke rumah orang tuanya dengan berderai air mata. Orang tuanya kaget saudaraku. Kenapa rumah tangga yang baru saja dibangun, baru mungkin seusia umur jagung saudaraku, tetapi kok bisa berantakan begini? Tentu saudaraku, inilah yang digambarkan. Orang yang mendengar firman Allah, tetapi tidak melakukannya. Dia katakan ini dianggap saudaraku, diumpamakan seperti seorang yang bodoh, yang mendirikan saudaraku, yaitu rumahnya di atas pasir. Apa itu saudaraku yang kekasih pasir? Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa pasir itu adalah gambaran sesuatu yang tidak tetap. Seperti dasar pembentukan rumah tangga hanya karena disebabkan oleh harta. Ada yang kita tahu saudara-saudaraku, yaitu seorang laki-laki yang begitu saudaraku terpesona melihat yaitu kecantikan seorang gadis saudaraku. Dia rela saudaraku mengeluarkan uang yang begitu banyak, mengeluarkan uang yang begitu saudaraku menggiurkan bagi siapapun saudaraku para gadis-gadis yang melihatnya. Ternyata saudaraku, gadis saudaraku yang dipersunting oleh karena uang tadi pun, saudaraku merelakan dirinya untuk dinikahi. Tetapi apa yang terjadi? Begitu mereka saudaraku melangsungkan pernikahan, belum beberapa hari saudaraku, ternyata yaitu si laki-laki yang mempersunting wanita dengan uang mahar, yaitu dengan uang saudaraku yang kasih yang begitu banyak dikeluarkan kepada si gadis ini. Hasil daripada korupsi. Tidak begitu lama saudara-saudaraku yang kasih, dari pihak petugas saudaraku menjemput si laki-laki yang korupsi ini. Dan begitu saudaraku yang kasih, si suami ini saudaraku sudah ditahanan, tinggal seorang istri di rumah. Demikian juga si istri saudaraku yang kasih menyesali semua kejadian itu. Karena apa? Baru saja menikah saudaraku, sudah harus berpisah dengan yaitu suami yang diharap saudaraku untuk selanjutnya akan selalu bersama-sama. Demikian juga saudaraku petugas pemerintah pun melakukan penyitaan semua dari harta saudara-saudaraku yang pernah saudaraku dicurigai bahwa itu adalah hasil daripada korupsi, semua disita negara. Bahkan saudaraku yang kasih, uang yang diberikan kepada si anak perempuan ini pun termasuk turut disita. Akhirnya saudaraku, si perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang terlibat saudaraku dari korupsi mengambil keputusan untuk menggugat cerai. Jadi kita lihat saudara-saudaraku, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak menghidupi firman itu di dalam dirinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan saudaraku di dalam kehidupan kesehariannya, yang terjadi saudara-saudaraku adalah penyesalan. Yang terjadi bukan keberuntungan tetapi kerugian. Demikian juga saudara-saudaraku, pasir itu digambarkan saudaraku seperti seseorang yang meletakkan yaitu dasar pernikahannya saudaraku, yaitu karena kecantikan.
Orang yang saudaraku meletakkan saudaraku dasar yaitu awal daripada pernikahannya hanya karena kecantikan suatu hari akan kecewa. Sebab apa? Kecantikan itu saudaraku. Oh, itu adalah sesuatu yang bisa berubah dengan seketika. Hari ini bisa seorang saudaraku begitu cantik, begitu indah. Tetapi besok bisa terjadi kecelakaan, besok bisa terjadi kebakaran. Sehingga wajah yang begitu cantik saudaraku bisa berubah saudaraku menjadi wajah yang seram, menjadi wajah yang mengerikan. Ya, kalau itu yang terjadi saudaraku yang kekasih. Kalau dasar saudaraku menikahi seseorang karena kecantikan atau karena ketampanan, suatu hari saudaraku, baik engkau sebagai seorang pria, baik engkau sebagai seorang wanita akan kecewa kalau itu menjadi dasar bagimu untuk masuk ke jenjang pernikahan. Semua masyarakat Indonesia tahu saudaraku akan apa yang terjadi. Yang heboh saudaraku menjadi pemberitaan rata-rata saudaraku baik media elektronik, media cetak. Di mana ada seorang pejabat saudara-saudaraku yang rela mengeluarkan uang miliar. Ketika dia melihat saudaraku terpesona dengan kecantikan seorang gadis belia yang masih muda saudara-saudaraku. Sehingga seorang pria, si pejabat ini saudara-saudaraku, rela mengeluarkan kocek, rela mengeluarkan uang saudaraku demi mempersunting gadis ini. Gadis itu pun saudara-saudaraku tergiur, tertarik. Keluarga si gadis ini pun saudaraku setuju anak gadisnya dinikahkan. Yang walaupun saudaraku harusnya itu menikah dengan laki-laki yang usianya sudah terpaut begitu jauh. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika saudaraku pernikahan berlangsung, ketika mereka saudaraku sudah mulai tidur bersama, ternyata pagi hari, si habis bangun dari tidur, hati si laki-laki yang menjadi suami si perempuan ini sedih, kecewa. Karena apa saudara-saudaraku? Ternyata gadis yang dipersunting yang sekarang menjadi istrinya itu tidak secantik apa yang dibayangkan, tidak seindah apa yang dibayangkan. Setelah dia berangkat saudaraku ke kantor, karena mungkin kekecewaan itu berkecamuk, penyesalan itu begitu mendalam dalam dirinya. Yang dilakukan saudaraku dari kantor adalah mengirim SMS untuk menceraikan si perempuan yang baru saja dinikahi. Ketika si perempuan saudaraku yang menjadi istrinya itu saudaraku menerima SMS tersebut, bahwa dia sekarang sudah ditolak oleh sang suami, telah diceraikan oleh sang suami. Dia pun kecewa saudara-saudaraku. Karena terjadi kekecewaan. Sehingga berita ini saudaraku menjadi terangkat saudaraku. Terberitakan saudaraku kemana-mana. Ketika diwawancarai oleh saudara kekasih, media cetak dan juga media elektronik. Sangat simpel jawaban si laki-laki ini. Si laki-laki itu berkata, bahwa ketika aku pergi hendak membeli pakaian, aku lihat pakaian itu begitu bagus, begitu indah, begitu menarik hati. Lalu aku keluarkan uang yang banyak untuk dapat memiliki baju atau pakaian tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Begitu baju atau pakaian yang saya belikan itu saya bawa ke rumah, lalu saya pakai, ternyata baju itu robek. Bagaimana aku bisa mempertahankan baju itu lagi dalam keadaan robek? Mudah saja saudaraku, alasan yang dibuat. Iya. Ini adalah saudara yang kekasih, yaitu pernikahan yang dibangun, yaitu di atas pasir. Yang begitu saudaraku dikatakan turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda saudaraku rumah tangga itu, maka rubuhlah, hancurlah rumah itu, dan kehancurannya sangat hebat saudara-saudara. Bagaimana tidak hebat saudara-saudaraku? Ketika bukan seperti apa yang diharapkan didapat. Ketika tidak seperti apa saudara kekasih yang didapat daripada istri yang tadinya saudaraku dikagumi. Timbul kekecewaan yang mendalam. Sehingga saudaraku nama baik dia pun tercoreng. Nama baik si gadis yang menjadi istrinya pun saudaraku menjadi tercoreng. Nama keluarga juga saudaraku tercoreng. Rasa malu saudaraku kemana-mana. Iya, saudara yang Tuhan kasihi. Rumah tangga jangan dibangun saudaraku di atas pasir. Sebab pasir itu adalah sesuatu yang tidak tetap. Yang mudah hanyut. Yang mudah tergerus saudaraku. Oleh derasnya saudaraku hujan. Oleh derasnya banjir. Dan juga oleh tiupan angin.
Demikian juga saudara-saudaraku, saya memperhatikan yaitu keluarga yang dibangun saudaraku di atas pasir. Yang dicatat saudaraku di dalam Alkitab, yaitu keluarga siapa saudaraku? Keluarga yang sangat istimewa. Di mana firman Allah mengatakan saudara-saudaraku, bahwa orang seperti ini sejak dulu pun tidak pernah ada. Dan sampai kapan pun tidak akan pernah ada saudaraku. Karena begitu hebat kebijaksanaannya. Begitu hebat karismanya saudaraku. Begitu hebat pengaruhnya. Sehingga dikatakan saudaraku, dia menjadi satu-satunya pria yang pernah ada saudaraku di muka bumi ini. Yang pernah saudaraku memiliki istri 700 orang. 700 orang ini saudaraku bukan lagi perempuan sembarang. Tetapi dia katakan saudaraku 700 orang perempuan ini. Semua saudaraku putri bangsawan, putri raja-raja yang ada di muka bumi ini. Tidak cukup hanya 700 orang ini. Tetapi dikatakan masih ada saudaraku perempuan 300 orang lagi yang menjadi gundinya. Mungkin saudara yang kekasih ini adalah perempuan-perempuan tercantik tetapi tidak dari keturunan bangsawan atau dari raja. Sehingga dikatakan saudaraku 1.000 orang yang pernah saudaraku yang kasih perempuan yang diperisti orang ini. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Yang walaupun dikatakan saudara ke-700 orang perempuan yang menjadi istrinya, yang adalah keturunan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Dikatakan saudaraku sangat menarik perhatian si Raja Salomo ini. Sampai firman Allah mengatakan saudaraku, dikatakan yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oh saudara-saudaraku, istri-istrinya ini yang 1.000 orang ini saudaraku, begitu memperdaya saudaraku hati Raja Salomo. Sehingga hati Raja Salomo saudaraku yang awalnya itu dekat kepada Tuhan, yang saudara-saudaraku yang kasih kerajaannya itu tegak oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di puncak kejayaannya, di puncak saudaraku pemerintahannya, ternyata dia saudaraku yang kekasih, hati yang tadinya saudaraku tulus ikhlas tertuju kepada Tuhan, sekarang dikatakan hatinya lebih condong terhadap itu kecantikan para istri yang begitu banyak saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku, istri yang begitu menarik, istri yang begitu mempesona, istri saudaraku yang kasih yang dapat memberi yaitu kekaguman kepada Raja Salomo. Apa benar-benar dapat saudaraku memberi kebahagiaan? Apa benar-benar saudaraku dapat menyempurnakan kebahagiaan Salomo? Ternyata saudara-saudaraku saya baca beberapa ayat, tidaklah seperti itu. Sebab apa dikatakan saudaraku? Ternyata Salomo ini walaupun dengan begitu banyak istri yang dia miliki, ternyata saudaraku istri yang banyak tidak mencari jawaban atas kebahagiaan dirinya. Tidak mencari jawaban saudaraku bagi kesejahteraan keluarganya. Tidak saudaraku kasih mencari jaminan untuk masa depan yang cerah bagi keluarganya. Tetapi saya perhatikan saudaraku ayat demi ayat, justru Salomo itu saudaraku berkeluh kesah. Salah satu keluh kesahnya saudaraku, dia katakan di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Yang suka bertengkar. Dia katakan saudara-saudaraku lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam dengan perempuan yang suka bertengkar. Berarti istri yang cantik tidak mencari jaminan saudaraku hatinya lembut. Tidak mencari jaminan saudaraku hatinya saudaraku baik, hatinya murni. Ternyata saudaraku seperti cantiknya wajah mereka, demikian juga jahatnya saudaraku perilaku mereka. Demikian juga saudaraku yang kasih bahwa mereka bukanlah perempuan pembawa damai, tetapi justru saudaraku yang menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga Salomo. Salomo pun berkata saudaraku di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 17, Salomo saudaraku mengungkapkan keluh kesahnya dengan berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Dia berkata saudaraku, lebih baik sepiring sayur dengan kasih dibanding saudaraku yang kekasih daging lembu tambun saudaraku tetapi penuh dengan kebencian. Ternyata kita lihat saudaraku selain daripada istrinya ini suka bertengkar, juga rupanya saudaraku istri ini saudaraku penuh dengan kebencian saudara-saudaraku.
penuh dengan iri hati, penuh saudaraku yang kekasih dengan dendam seorang terhadap yang lain. Juga saya perhatikan saudara-saudaraku di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Lebih baik sekerak roti yang kering, bayangkan. Lebih baik sekerak roti yang kering. Roti yang kering biasanya saudaraku tidak begitu baik lagi untuk dimakan. Tidak lagi menggiurkan saudaraku untuk dimakan siapapun. Biasanya itu dibuang, dimakan oleh binatang. Tetapi justru Salomo berkata, saudaraku, lebih baik sekerak roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Gak ada gunanya saudaraku. Daging serumah saudaraku tersedia. Tetapi saudaraku yang kekasih, orang yang mau menikmati ini selalu saudaraku berbantah seorang terhadap yang lain. Inilah saudara-saudaraku yang dimaksud. Orang yang mendengar firman Allah, tetapi tidak menghidupi firman yang didengar. Tidak melakukan saudaraku apa yang disuruhkan oleh firman Tuhan kepadanya. Yang adalah penyesalan. Yang ada saudaraku adalah kesedihan. Yang ada saudaraku adalah kehancuran. Betapa hancur saudaraku hati Salomo. Yang tadinya saudaraku begitu tulus ikhlas saudaraku mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Tetapi begitu hebat cara perempuan-perempuan ini saudaraku untuk memperdaya Salomo. Sehingga Salomo yang tadinya hatinya condong kepada Tuhan sekarang berubah saudaraku. Hati Salomo sekarang lebih condong kepada para perempuan-perempuan ini. Salomo saudaraku mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Mengawali karir saudaraku dengan dekat kepada Tuhan. Tetapi mengakhiri saudaraku yang kasih dengan keinginan daging. Sehingga Salomo itu saudaraku berkeluh kesah. Dari 1000 orang istrinya saudara-saudaraku, 999 saudaraku hanya mendatangkan kesedihan, mendatangkan kesusahan kepada Salomo saudara-saudaraku. Oh, membuat Salomo itu saudaraku menjauh dari hadapan Tuhan. Hanya memang saudaraku dikatakan satu dari 1000 orang yang pernah dipilih istri Salomo itu, yang sepertinya saudaraku sedikit menghibur, yaitu Raja Salomo. Karena apa dikatakan saudaraku? Ada seorang saudaraku yang bernama Sulaimit. Mungkin dari antara 1000 orang, inilah mungkin yang kurang begitu cantik saudaraku. Sebab apa dikatakan kulitnya itu hitam? Iya. Tetapi memang dijelaskan suatu latar belakangnya. Oh, hitam saudaraku, karena memang apa, Sulaimit ini saudaraku adalah seorang perempuan pekerja keras yang tidak saudaraku hanya tinggal di istana berdandan hanya untuk mempercantik diri, tidak. Tetapi dia katakan saudaraku, Sulaimit ini adalah seorang perempuan, seorang pribadi saudaraku yang begitu rajin saudaraku, baik bekerja, baik mengurus rumah tangganya, baik menata keuangan pun saudaraku. Sulaimit inilah saudaraku yang dapat saudaraku menempatkan keuangan, berapa dibelanjakan, berapa disimpan. Sehingga kita lihat saudara-saudaraku, dia katakan walaupun dia secara wajah tidak begitu cantik, tidak secantik yaitu wanita-wanita yang lain yang diperistri oleh Salomo, tetapi justru saudara yang kasih, Salomo berkata dialah perempuan yang cakap. Sekalipun saudaraku fisiknya tidak secakap yaitu istri yang lain, tetapi hatinya saudaraku begitu cakap. Sebab apa saudara-saudaraku? Firman Allah mengatakan, yaitu saudara-saudaraku di dalam kitab Amsal pasal 31. Oh, dijabarkan saudaraku mulai dari ayat 10 sampai 31 saudaraku. Ini adalah istri yang cakap, yang dipuja-puja, yang menyukakan hati suami. Di mana dikatakan saudaraku, dia itu adalah seorang perempuan yang bangun lebih pagi. Lalu saudaraku membagi-bagikan tugas kepada itu para hamba-hambanya. Sehingga saudaraku para hamba-hambanya dapat saudaraku yaitu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Dia katakan saudaraku, dia adalah seorang perempuan yang selalu saudaraku tertawa tentang hari depan. Sebab dia tahu masa depannya cerah. Dia adalah seorang perempuan saudaraku yang selalu menggunakan beberapa tabungan itu saudaraku untuk membelikan tanah. Lalu tanah itu sudah bukan sekedar dibeli, tetapi tanah itu diolah saudaraku menjadi kebun anggur. Dan juga dikatakan dia menjadi pribadi yang rajin saudaraku memintal,
yang selalu saudaraku yang kekasih membuat seisi rumah tangganya berpakaian rangkap, supaya tidak sampai ada di antara keluarga yang kedinginan, tetapi semua saudaraku ditata dengan begitu baik. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat tadi apa yang terjadi kepada orang yang mendengar firman tetapi tidak mempraktekkan, tidak menghidupi saudaraku di dalam kehidupannya, rupanya saudaraku menghasilkan kekecewaan, menghasilkan saudaraku yang kekasih penyesalan, menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudaraku, sebagai engkau yang mempersembahkan tubuh jiwa rohmu kepada Tuhan, sebagai engkau pribadi yang gemar mendengar firman Allah dan juga yang menghidupi firman Allah, yang selalu mempraktekkan firman Allah, bekerja di dalam kehidupanmu dalam keseharian. Engkau yang pernah memperkatakan firman Allah, dan apa yang kau perkatakan bukan hanya diperuntukkan kepada orang lain, tetapi setiap perkataan firman Allah yang kau perkatakan juga engkau hidupi di dalam kehidupanmu. Ini yang Tuhan senangi, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Oh, siapa itu saudaraku yang kekasih batu? Batu itu berbicara saudaraku firman Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia yang kita kenal saudaraku. Firman Allah itu adalah berbicara diri Yesus Kristus. Rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh berdiri, rumah tangga saudaraku yang mampu menghadapi badai terpan badai sekencang apapun saudaraku, hanya rumah tangga yang dilandaskan saudaraku di dalam kasih Kristus Yesus, yang berlandaskan saudaraku kuasa Yesus Kristus. Kalau saudaraku yang kasih firman yang kau dengar, yang engkau hidupi di dalam dirimu, bekerja di dalam hidupmu, maka engkau menjadi pribadi yang berakar bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ia menjadi pribadi yang berakar dan bertumbuh saudaraku, yaitu dengan luapan saudaraku kasih yang bekerja di dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang terjadi? Saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara seorang laki-laki yang sekarang engkau berstatus sebagai seorang suami, kalau engkau seorang laki-laki yang sudah berstatus menjadi suami, engkau adalah orang yang mendengar firman Allah, lalu engkau yaitu firman yang kau dengar itu sudah engkau hidupi, engkau jadikan menjadi rema, firman yang mengendalikan hidupmu. Saya sangat yakin saudara-saudaraku, engkau menjadi suami yang saudaraku tampil menjadi pelindung di dalam rumah tangga, tampil yaitu kepala rumah tangga yang saudaraku dihormati oleh istrimu, dihormati oleh anak-anakmu. Mengapa saudaraku? Sebab saya sangat yakin saudaraku, seorang suami saudaraku yang berakar dan bertumbuh di dalam kasih Kristus, dia itu akan menjadi saudaraku, suami saudaraku menjadi yaitu pencari nafkah yang baik, suami yang rajin saudaraku. Oh, suami saudaraku yang tampil menjadi imam bagi istri dan juga bagi anak-anaknya. Dia tampil saudaraku menjadi pribadi yaitu seorang suami saudaraku yang selalu saudaraku mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Dia selalu bersikap lembut saudaraku kepada istrinya. Oh, jauh saudaraku yaitu dari sifat kekasaran, jauh saudara-saudaraku dari sifat saudaraku yang menyakiti. Itulah saudaraku yang terjadi kepada siapa saudaraku? Kepada orang yang menjadikan Yesus landasan hidupnya. Oh, kepada orang saudaraku yang berakar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau engkau seorang perempuan yang sekarang berstatus menjadi istri, kalau engkau ingin letakkan rumah tanggamu di atas batu yang teguh, di atas batu karang yang teguh, yaitu berbicara di dalam kepribadian Yesus Kristus,
maka engkau akan berakar, akan bertumbuh, hidupmu akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Kalau kasih Kristus yang melanda itu menguasai hidupmu, maka engkau akan tampil menjadi istri yang saudaraku yang kekasih menjadi pengurus rumah tangga yang baik. Engkau tampil menjadi istri penolong bagi suamimu, penolong yaitu bagi anak-anakmu. Demikian juga kalau engkau yaitu seorang istri yang dikuasai oleh kasih Kristus yang melanda dalam kehidupanmu, engkau juga tampil saudaraku menjadi ibu rumah tangga pemasak yang baik. Pengelola saudaraku masakan yang baik, yang bisa engkau suguhkan makanan yang baik kepada suami dan juga anak-anakmu. Yang walaupun saudaraku, saya tahu seorang ibu rumah tangga adalah pekerja yang tiada habisnya. Pekerja saudaraku yang selalu tiap hari ada-ada saja saudaraku, yaitu pekerjaan yang menuntut dia harus mengerjakannya. Engkau tidak merasa saudaraku seolah-olah engkau diperbudak. Engkau tidak merasa saudaraku seolah-olah engkau direndahkan oleh pekerjaan yang begitu banyak itu, tidak. Tetapi engkau akan kerjakan saudaraku pekerjaan yang banyak, pekerjaan yang tiada habisnya itu saudaraku, dengan sukacita, dengan hati yang riang. Sebab apa saudara-saudaraku, ketika engkau saudaraku meletakkan dasar rumah tanggamu di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus, hatimu yang dilanda oleh kasih, hatimu yang berakar dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan saudaraku, akan membuat saudaraku semangat yang baru, membuat saudaraku gairah yang baru, selalu ingin memberi yang terbaik dan yang terbaik saudaraku, baik yaitu kepada suamimu, kepada anak-anakmu, demi kebaikan dan keutuhan rumah tanggamu. Inilah yang tentunya terjadi saudara-saudaraku. Ketika engkau mungkin melakukan perjalanan bersama dengan suamimu ke tetangga, ketika saudaraku tetangga yang kalian kunjungi memberikan jamuan, mungkin jamuan sederhana, tetapi ketika dimakan saudaraku rasanya enak. Saya katakan kepada engkau, hai ibu, setiap masakan yang enak yang kau rasa enak, apalagi suamimu juga merasakan makanan yang enak, mari belajar, tingkatkan pengetahuan, tingkatkan yaitu kemampuan untuk mengolah masakan yang enak. Seorang saudara yang kasih, pengamat mengatakan, jalan masuk ke hati seorang suami adalah melalui perutnya. Kalau engkau memberikan suguhan yang enak, makanan yang lezat kepada suamimu, suamimu bisa makan kenyang. Oh saudara-saudara yang kasih, suamimu akan berbahagia memiliki engkau sebagai seorang istri. Suamimu akan bahagia saudaraku memiliki engkau menjadi pendamping hidupnya. Demikian juga anak-anakmu berbahagia saudaraku, memiliki engkau sebagai seorang ibu yang rajin menjadi pengelola rumah tangga yang baik. Demikian juga saya ingin mengatakan kepada engkau, hai anak-anak, firman yang kau dengar, baik itu bagi anak kecil yang mungkin ikut sekolah minggu, firman Allah yang kau dengar di kebaktian sekolah minggu, dan hai mungkin engkau anak remaja yang mungkin sudah mengikuti kebaktian ibadah pemuda remaja, firman yang kau dengar di sana, atau mungkin engkau anak yang sudah dewasa yang sudah ikut yaitu dalam kebaktian umum, kebaktian ibadah raya, firman yang kau dengar di sana, jangan biarkan hanya sebatas didengar, tetapi buka hati, praktekkan saudaraku apa yang kau dengar, firman yang kau dengar, firman yang kau baca. Oh, hidupi itu di dalam kehidupanmu. Kalau engkau menghidupi itu di dalam kehidupanmu, maka engkau akan berakar di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sehingga apa saudaraku, ketika engkau berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, kasih Allah meluap-luap di dalam dirimu. Saya yakin engkau menjadi anak yang selalu hormat kepada ayah dan ibumu. Engkau menjadi anak yang selalu taat saudaraku. Engkau menjadi kebanggaan yang selalu mendatangkan sukacita, yaitu kepada papa dan juga mamamu. Dan kalau di sekolah engkau menjadi pelajar yang sungguh, menjadi pelajar yang serius, yang selalu berusaha dan berusaha meningkatkan pengetahuanmu demi untuk mencerahkan masa depanmu. Saya sangat yakin itu saudara-saudara. Demikian juga saya ingin mengatakan, kalau engkau sebagai orang tua
dipenuhi oleh kasih Yesus, engkau berakar dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Oh saudaraku, engkau akan tampil menjadi orang tua, pelindung, penganyom terhadap anak-anakmu. Anak-anakmu merasa bahagia ada di dalam naunganmu. Anak-anakmu merasa sejuk, merasa tenang dan aman saudaraku, di bawah penganyomanmu. Sebab apa saudara yang kasih? Kasih Kristus yang melanda engkau, hai Bapak, hai Ibu, akan mengalir memberkati anak-anakmu. Sebab apa saudara-saudaraku? Firman Allah mengatakan di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua, apa dikatakan saudaraku? Dikatakan di sana di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15, demikian dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Allah berkatakan, oh saudaraku, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Saudara-saudaraku, melalui yaitu pernikahan kita terlahir buah cinta kasih pernikahan kita, anak-anak di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudaraku, apa yang Tuhan inginkan saudaraku terjadi dalam diri anak kita. Dia katakan keturunan ilahi, yaitu saudaraku anak yang diberkati oleh Tuhan, anak yang dikenal oleh Tuhan. Bagaimana saudara-saudaraku supaya tercipta menjadi anak yang dikenal, anak yang diberkati, anak yang memiliki masa depan yang cerah. Saudaraku, hal itu hanya dimungkinkan, hal itu hanya bisa ditopang saudaraku, yaitu kesatuan saudaraku suami istri. Sebab apa saudaraku? Dikatakan bukankah Tuhan Allah yang kita sembah, Allah Tuhan yang esa. Oh saudaraku, apa yang bisa kita lihat saudara dari keesaan Allah yang kita sembah? Kita tahu saudaraku yang kekasih bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa. Di mana saudaraku bahwa yaitu ada 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi dalam kealahan mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian juga saudaraku di dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga saudaraku yang saudaraku menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan adalah rumah tangga saudaraku, di mana di sana ada yaitu seorang ayah, di mana ada seorang ibu, ada saudara yang kasih anak-anak di dalam rumah tangga itu. Apa saudaraku yang Tuhan inginkan? Seperti keesaan Tuhan harus terjadi saudaraku, tercipta di dalam rumah tangga kita, di mana saudaraku Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Demikian juga saudara-saudaraku, hai engkau Bapa, hai engkau Ibu, hai engkau anak-anak, engkau harus menjunjung kesatuan persatuan itu dalam rumah tanggamu. Engkau harus merupakan yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekalipun setan iblis roh jahat berupaya memecah belah, tetapi saudara-saudaraku, ketika yaitu suami saudaraku berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, ketika seorang istri saudaraku berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, ketika anak-anak saudaraku berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, oh saudara-saudaraku, rumah tangga inilah saudaraku yang dibangun di atas batu dasar yang teguh, yaitu Kristus sendiri saudara-saudaraku. Sekalipun saudaraku turun hujan, datang banjir, saudaraku angin bertiup melanda, rumah tangga itu akan tetap kokoh, rumah tangga itu akan tetap kuat saudara-saudaraku, tidak tergoyahkan oleh apapun. Oleh karena apa saudaraku, masing-masing unsur dalam rumah tangga ini, oh saudaraku, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, oh sebagai anak-anak yang ada dalam rumah tangga itu saudaraku, hidup mereka hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup mereka saudaraku adalah hidup saudaraku yang tertuju kepada kasih Tuhan, sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga saudaraku yang berdiri teguh, rumah tangga saudaraku yang berakar, bertumbuh dan juga menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin siapapun di antara kita yang mendengar kebenaran firman Allah ini, kalau hari ini
rumah tanggamu tidak seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan. Mungkin sudah salah engkau memulai. Mungkin awal engkau menikah, engkau ahli pernikahanmu karena harta. Sehingga begitu engkau, saudaraku, menjalani rumah tangga penuh dengan pertikaian, penuh dengan kekeringan, kegersangan, hilang kasih di dalam rumah tangga itu, saling melukai, saling menyakiti. Atau mungkin, saudaraku, karena engkau memulai rumah tanggamu karena tergiur kecantikan, ketampanan, sehingga sekarang pasanganmu tidak cantik lagi, tidak tampan lagi, sehingga ada perasaan gersang, perasaan kering, sehingga engkau saling menyakiti seorang terhadap yang lain. Atau mungkin saudara-saudara yang kekasih dengan hal-hal yang lain. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau memang rumah tanggamu masih bersama, kalau memang rumah tanggamu masih menyatu, yang walaupun menyatunya itu sudah hilang damai, penuh dengan pertikaian, penuh dengan kekacauan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, mari bawa rumah tanggamu kepada Tuhan. Engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, melangkahlah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Serahkan keluargamu. Tuhan mau pindahkan. Yang tadinya mungkin engkau mengawali, saudaraku, yaitu dengan dasar yang salah, dengan dasar yang keliru. Sekarang bisa engkau perbaiki lagi dasar rumah tanggamu di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga akan terjadi, saudara-saudaraku, perubahan, akan terjadi, saudaraku yang kasih pertobatan, akan terjadi, saudaraku yang kasih pembaruan di dalam rumah tanggamu. Yang tadinya engkau suami, bangga kalau engkau bisa berbuat kasar kepada istrimu, bangga engkau kalau engkau bisa melakukan penyiksaan kepada istri juga anak-anakmu. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, saudaraku, apa yang engkau banggakan di masa lalu, sekarang, saudaraku, menjadi penyesalan yang membuat engkau harus mencucurkan air mata, memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga saya ingin mengatakan kepadamu, hai engkau ibu, yang mungkin selama ini engkau begitu galak, engkau begitu, saudaraku, sadis, mendudukkan kalimat-kalimat, saudaraku, yang tidak patut, kalimat-kalimat yang menghina kepada suamimu, karena engkau kecewa dalam rumah tangga. Melihat anak-anakmu juga mungkin yang sukar dipimpin, yang hidupnya tidak tertib, mungkin terlibat kenakalan remaja, mungkin yaitu anak-anakmu sudah tidak tahu sedang berada di mana sekarang. Rumah tanggamu kacau balau. Saya ingin mengatakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan. Letakkan pemulihan rumah tanggamu dengan mendekatkan diri kepada Yesus. Dengan mendekatkan diri kepada Yesus. Yesus ingin memperbaharui rumah tanggamu. Demikian juga engkau anak-anak. Saya tidak tahu, adakah engkau masih berada bersama dengan papa dan mamamu? Adakah engkau masih yaitu di dalam naungan papa dan mamamu? Atau mungkin engkau terusir karena kejahatanmu, karena ketidakhormatanmu kepada ayah dan ibumu, sehingga engkau terabaikan. Tetapi ketika engkau dengar firman Allah ini, saya ingin katakan, datanglah kepada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Tuhan mau pulihkan engkau, Tuhan mau ampuni engkau, Tuhan mau selamatkan engkau. Ketika hatimu diterangi oleh firman Allah, ketika yaitu hatimu, saudaraku, dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga engkau berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudaraku, kesadaran yang dalam akan ada di dalam dirimu, sehingga keinginan untuk berdamai dengan papa dan mamamu, keinginan saudaraku untuk saudaraku membangun rumah tangga yang dipulihkan, saudaraku, akan saudaraku berkobar dalam dirimu. Sehingga rumah tangga yang mungkin papa dan mamamu tidak bisa bayangkan lagi dapat menyatu. Engkau sendiri pun sebagai anak sudah tidak lagi ada harapan, bahwa suatu hari bisa terjadi pemulihan. Tetapi kasih kuasa Yesus sanggup memulihkan. Saudaraku yang kekasih, keadaan yang begitu rusak Tuhan dapat pulihkan. Asal apa, saudara? Asal engkau datang kepada Tuhan. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bagi yang sudah meletakkan dasar rumah tangganya sejak dari awal permulaan pernikahannya di atas yaitu batu karang yang teguh, yaitu berbicara di dalam kasih Yesus, pertahankan sampai akhir hidup. Pertahankan sampai Tuhan datang kedua kalinya.
Tetapi bagi engkau yang mungkin salah mendasari rumah tanggamu, jangan engkau berputus asa. Jangan engkau lemah. Ini ada kabar baik. Ini ada kabar sukacita. Mulai buka hati kepada firman Allah. Ketika engkau membuka yaitu hati kepada firman Allah, firman Allah itu praktekkan di dalam kehidupanmu. Firman Allah yang bagaimana, saudara-saudara? Saya ingin menyampaikan kepada kita, saudaraku, dari saudaraku 14 judul, yaitu khotbah Yesus yang disampaikan dalam kitab Matius, saudaraku, yaitu pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Ada, saudaraku, ajaran yang juga sangat menyentuh hati kita, yang mana dikatakan, saudaraku, di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-17. Apa dia katakan, saudaraku, di dalam yaitu kitab Matius pasal 7 ayat 12 ini? Segala sesuatu yang kamu kehendaki, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, rahasia keutuhan rumah tangga, saudaraku, rahasia keharmonisan rumah tangga, kiranya, saudaraku, dari saudara yang kasih orang-orang yang ada berhimpun dalam rumah tangga itu, jangan saling menuntut, jangan saling mempersalahkan, jangan saling menuduh. Tetapi hendaklah, saudaraku, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 12 ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu seperti itu kepada mereka. Karena itu, hai engkau bapa, hai engkau ibu, hai engkau anak-anak, oh mari engkau saling berlomba-lomba untuk memberkati, memberi yang terbaik, saling mendukung, saling menghormati. Bagaimana supaya tercipta yaitu kerukunan di dalam rumah tanggamu. Kalau ini engkau lakukan, saudara-saudara yang kasih, pemulihan rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang teguh akan menjadi milikmu. Itulah berita firman Tuhan yang bisa saudara yang kasih kau nikmati pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu telah kami dengar, Bapa di surga. Mari Engkau Tuhan jamah, Tuhan, setiap hati suami, setiap hati istri, hati anak-anak yang mungkin, oh Tuhan, sejak dari pernikahan mereka sudah salah mengawali, oh Tuhan, dasar rumah tangga mereka, sehingga terjadi kekacauan, terjadi yaitu Tuhan sakit menyakiti, terjadi yaitu perselisihan, sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, biarlah, oh Tuhan, kebenaran firman-Mu, oh boleh, oh Tuhan, menjadi rema firman yang hidup dalam hati mereka, sehingga Tuhan rumah tangga yang diambang pertikaian, oh rumah tangga yang diambang kehancuran atau yang sedang mengalami kehancuran, biarlah Engkau pulihkan dengan darah yang kudus, sehingga mereka, oh Tuhan, menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang menyayangi, menghormati Tuhan, yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu yang terjadi, Bapa. Kami sangat percaya, oh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Keluarga yang berantakan Tuhan dapat pulihkan, keluarga yang tidak mungkin lagi menjadi mungkin, oh Tuhan, menjadi baik di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga demi keluarga, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.